Shalom, selamat pagi, happy short family. Kembali lagi dengan saya Renita di dalam renungan ini. Dan sebelum mendengar renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesehatan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebentar hamba-Mu ingin membawa renungan Tuhan. Biarlah Tuhan, renungan hamba dapat memberkati setiap orang yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Di renungan pagi hari ini aku akan membawakan dengan tema membenci bukan berarti tidak mencintai. Kenapa aku membawakan itu? Karena itu yang aku lagi belajarkan gitu. Bukan aku belajarkan sih, selama ini aku membelajarkan gitu. Jadi kalau aku itu memang setiap siapapun itu selalu akan aku anggap sebagai teman. Nah, kita kan juga lagi beberapa minggu ini kan mendengarkan kasih tentang filia ya. Nah, kasih filia itu apa sih gitu kan? Jadi kasih filia itu perasaan kasih atau cinta dalam tradisi Kristen atau tradisi Yunani yang dilandasi oleh relasi persahabatan atau friendship. Berarti sahabat gitu kan. Kalau dalam sekarang itu sahabat itu kayaknya sudah tiada gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk menanggapinya sih. Dan aku juga ada mau kesaksian satu kali. Jadi dengan masalah sahabat ini, dengan kasih filia ini tuh kayak pas cocok banget gitu kan. Karena di kantorku itu ada teman-temanku itu yang benar-benar menguji kesabaran aku sih sebenarnya. Cuma ya puji Tuhannya karena aku sudah mengenal Tuhan dan aku tidak memiliki rasa benci sama dia gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Jadi waktu itu pernah ada satu hal yang seharusnya itu yang salah dia. Tapi dia menjelaskan ke atasanku seakan-akan itu aku yang salah gitu kan. Sampai pada saat aku ditegur sama bosku, sampai aku yang benar-benar kena ocehannya itu depan teman-temanku, depan rekan-rekan kerjaku. Sampai aku kaget, loh kok aku gitu kan. Sedangkan yang dia ucapkan ke atasanku itu ya nggak sesuai gitu kan. Cuma karena memang posisinya dia yang membelajarkan aku, dia yang mengajari aku, jadi dia bosku itu lebih menganggapnya dia yang lebih benar gitu. Dan aku di situ tidak membalas dendam, tidak ada kata sakit hati. Dan kalau dibilang nggak kesel sih bohong. Aku ada kesel tapi aku nggak pernah berdendam dan aku nggak sakit hati dengan orang itu gitu. Dan aku cuma bilang kok gini gitu kan. Sampai ya ampun Tuhan, ya udahlah gitu kan. Dan aku setiap hari pun aku selalu cerita ke suamiku gitu kan. Sampai suamiku juga dengernya kok gitu sih gitu kan. Sampai aku bilang ya udahlah, aku bilang gitu kan. Dan ada kejadian aku yang bantuin dia dalam keadaan apapun, maksudnya masih mau nolongin dia, masih mau bantu dia, masih mau membela dia gitu kan. Dalam satu kasus yang harus bertarung itu seharusnya dia, tapi dia nggak mampu sehingga aku yang bertarung gitu. Maksudnya aku yang ngadepin dan dia say thanks ke aku gitu. Sampai saat ini pun puji Tuhannya gitu ya. Ya Tuhan sih memang benar deh, janjinya itu iya dan amin sih, aku percaya sih. Puji Tuhannya saat ini itu kebalik. Apa yang dia perkatakan sewaktu itu ke atasanku, dan ini berbalik semua dan atasanku sudah mulai mengetahui sebenarnya itu gimana dan sebabnya itu apa dan salahnya itu siapa gitu kan. Sampai aku cuma ngomong, dan aku bukan berarti aku bangga, aku senang, aku syukur lo gini gitu kan. Aku nggak bersifat kayak gitu, tapi yang aku bilangin thanks God gitu. Aku nggak perlu balas dendam dengan mengotor-ngotori tanganku gitu. Tuhan itu benar-benar mukjizatnya itu nyata banget gitu. Sampai saat ini dia yang membaik-baikan aku untuk meminta tolong lah istilah kasarnya gitu kan. Sampai aku bilang gak perlu minta tolong pun aku bantuin kamu, aku bilang gitu kan. Ya sampai suamiku juga bilang, kamu ngapain sih, kok masih mau gitu bantuin,
kamu ngapain sih masih mau nolongin, kamu tuh ngapain sih masih mau kayak gini-gini gitu kan. Sampai aku bilang ya udahlah biarin aja, yang lalu tuh biarlah berlalu gitu kan, kalau menurutku kayak gitu. Sampai suamiku bilang ya udah gitu kan. Nah ya udah, aku bilang nggak usah kita dengan capek-capek pikiran hati kita gitu kan untuk balas dendam atau apapun, kita percayain aja semua sama Tuhan gitu kan. Puji Tuhannya, Tuhan dahsyat gitu kan, yang benar-benar membuka kebenaran semuanya gitu kan. Dan dari kasih filia itu kita memang benar-benar benar seperti temaku, membenci bukan berarti tidak mencintai. Dan kita bukan harus mencintai semua orang yang benar-benar gue ketemu sama lu gue cinta sama lu, bukan kayak gitu. Tapi mencintai itu bukan berarti yang harus lu selalu ada buat gue atau kayak gimana ya. Kalau menurutku kita istilah kasarnya, kita tuh ketemu sama orang baru kita senyum aja itu kayaknya udah menunjukkan kasih filia banget gitu kan. Jangan yang muka baru saya hello udah hai gitu kan. Tapi kalau memang hai gitu dengan senyum tuh kayaknya orang tuh mendengarnya tuh dengan seneng banget gitu. Jadi renungan pagi ini aku mau mengingatkan untuk kita itu membenci bukan berarti tidak mencintai, ya kan. Jadi untuk siapapun, baik tetangga, baik saudara, baik siapapun, friendship yang kamu rasa dia friendship kamu, ya kasihilah dia, cintailah dia, yang peluklah dia istilah kasarnya, dan buatlah dia merasa nyaman dengan keadaan kamu gitu kan. Dan aku ada satu ayatnya di Matius 5 ayat 46 sampai 48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Tuhan kita itu kan udah hebat, dahsyat, luar biasa, dan Tuhan kita itu sempurna. Itu aja sih yang aku mau sampaikan di pagi hari ini. Sebelum menutup, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tuhan, biarlah Tuhan setiap orang yang menerima dan mendengarkan renungan pagi ini, Tuhan dapat melakukan kasih filia ini Tuhan, dan tidak membeda-bedakan Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu selalu ada Bapa bersama kami semua, dan mukjizat-Mu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa janji-Mu iya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.